Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'da. Baik, mari kita mulai ngaji kita di malam hari ini dalam Madrasah Diniyah Merdeka Nusantara Yayasan Al-Mimbar. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu kitab yang selama ini menjadi rujukan tentang pendidikan akhlak di pesantren. Kitab ini hampir, walaupun lihat tipis begitu, mudah dibaca, mudah dipahami, namun sebenarnya menyimpan banyak sekali nilai-nilai, banyak sekali etika-etika yang perlu kita perhatikan, terutama di zaman hari ini, wabil khusus atau terlebih lagi untuk para santri atau siswa-siswi ataupun bahkan bisa juga mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar dan menuntut ilmu. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pondok pesantren terutama, karena memang sekali lagi memiliki banyak sekali nilai-nilai positif yang bagus, yang luar biasa, yang disampaikan oleh pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Zarnuji. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggunakan Tafhim Muta'allim, terjemah Ta'limul Muta'allim. Jadi memang banyak sekali karangan atau cetakan tentang kitab Ta'limul Muta'allim ini atau sarah-sarahnya. Bismillah. Alhamdulillahillati faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Alhamdulillah kabehane puji iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Dalam kajian pesantren itu memiliki metode belajar yang luar biasa, khususnya dalam terjemah atau translate atau pemahaman teks-teks berbahasa Arab. Contohnya ini, kalau dalam terjemahan biasa, alhamdulillah itu hanya segala puji bagi Allah. Namun kalau di pesantren, segala puji itu bisa ditafsirkan atau dijelaskan secara lebih luas. Alhamdulillah utawi sekabehane puji patang perkara. Jadi segala macam pujian itu ada 4 macamnya. Itu kalau di pesantren dijelaskan seperti itu. Itu kalau dalam terjemah biasa tidak sampai sedetail itu, maka kelebihan makna gandul atau terjemah Jawa pesantren itu diantaranya ini, bahwa pembaca atau orang yang membaca itu bisa tahu teks asli dan teks bahasa terjemahannya, sekaligus kajian grammar atau aturan-aturan dalam bahasanya, sampai pada kandungan-kandungannya secara detail. Terlebih ini dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu memiliki kosakata yang begitu banyak, sehingga lebih memudahkan sebuah kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu difahami secara lebih mendalam. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungan Gusti Allah. Jadi puji itu kudus ala kudus, qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim. Nah, itu ada 4 macam. Iku lillahi kagungan Gusti Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Allah itu siapa? Alladzi yaitu zat fadla kang utamaake sapa Allah, sapa alladzi wa'u utamaake sinten bani Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jamil alamin atas sekabehane alam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan anugerah kepada keturunan Nabi Adam. Dengan apa kelebihan-kelebihan itu, anugerah itu yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu selaku keturunan Nabi Adam, yaitu dengan ilmu dan amal. Jadi kita selaku keturunan Nabi Adam itu patut bersyukur bahwa kita diberi kelebihan, diberi anugerah oleh Allah dengan ilmu dan amal. Ala jami'il alam, yaitu di atas segalanya yang ada di dalam alam ini. Nah, itu kelebihan kita. Kita bisa melebihi malaikat, gitu ya, melebihi makhluk-makhluk lain. Namun kalau ilmu dan amal ini tidak kita miliki, maka kita juga akan bisa melebihi setan ataupun iblis. Kira-kira begitu. Maka ilmu dan amal ini menjadi kunci utama kira-kira untuk semua makhluk, khususnya manusia.
Nah, yang bisa berilmu dan amal ya tentu manusia, karena kelebihan itu ada pada ilmu dan amal itu ada pada manusia. Wassalatu lan utawi tambah rahmat tadi malam Muhammad niku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ajam lan wong ajam wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabi lan boro-boro sahabat Kanjeng Nabi ya Nabi il ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu wa hikam lan pira-pira hikmah. Setelah mengucapkan hamdalah, maka yang kedua adalah mu'allif pengarang kitab ini menyampaikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa sholawat ta'zim, ketika setiap makhluk mengucapkan sholawat kepada Nabi, maka sholawat itu akan dibalas langsung, dijawab langsung oleh Nabi secara satu persatu, dan itu ada hadisnya. Maka membaca sholawat itu memang benar-benar banyak sekali barokahnya. Sayyidil Arabi Nabi Muhammad itu menjadi Gusti, menjadi ya pemimpin, kira-kira begitu, orang Arab ataupun yang non Arab. Hari ini di beberapa berita informasi betapa terjadi perselisihan pandangan tentang Arab dan non Arab, antara Sayyid dan non Sayyid dan sebagainya. Tentu tidak perlu diperpanjang. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi makhluk Allah yang diberi kenugrahan, kelebihan, yaitu dengan ilmu dan amal ini, dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi, dan semoga sholawat tadi juga dilimpahkan selain kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan juga para sahabat Nabi. Sahabat itu adalah orang-orang yang langsung ketemu bersama dan tinggal atau hidup bersamaan dengan Nabi, langsung ketemu Nabi, itu sahabat. Ya Nabi ulumi kang dadi sumber pira-pira ilmu wal hikami. Jadi Nabi, kemudian keluarga Nabi, sahabat Nabi, inilah sumber-sumber ilmu yang diturunkan oleh Allah, dan tidak hanya ilmu tapi juga hikmah-hikmah dalam kehidupan. Maka tentu kalau hidup kita ini ingin hidup yang mulia, hidup yang benar-benar bermakna, hidup yang tidak hanya sekedar hidup saja begitu menjalani rutinitas tanpa ada nilainya, maka ya tentu ilmu dan hikmah ini harus kita petik, harus kita pelajari sebaik-baiknya dari Nabi, keluarganya, dan para sahabat. Dan tentu karena kita tidak hidup dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, tidak hidup dengan para keluarga dan sahabatnya, maka salah satu cara terbaik kita adalah belajar atau ngaji kitab dari para ulama. Karena memang keilmuan ulama ini langsung nyambung sanadnya begitu kepada sahabat, keluarga, dan juga kepada Nabi Muhammad. Wabadu lan anapun sause kasebut. Kasebut itu apa? Sholawat dan hamdalah tadi. Jadi setelah membaca hamdalah, kemudian sholawat kepada Nabi, maka mu'alif ini menyampaikan falamma itu mongko nalikane wis ningali sapa ingsun. Kenapa kok ada kata wus? Wus itu kalau dalam kajian bahasa Arab, itu dalam kajian terjemah pesantren itu bermakna di situ menunjukkan ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu sesuatu yang sudah lampau atau sudah dikerjakan. Nah, ini kelebihannya. Nanti tahu mudhari beda dengan mudhari. Mudhari itu zamannya hal dan mustaqbal, hari ini dan akan datang. Falamma itu mongko nalikane wis ningali sapa ingsun muane musone pengarang kitab ini melihat apa? Kasiron ing wong berang-berang wong. Siapa itu yang dimaksud, yang dilihat itu banyak orang itu wujudnya siapa? Minitullah bil ilmi, saking wong kang padha amrih utawa golek ilmu di zamanina ing dalam zaman ingsun. Jadi pengarang kitab ini Sajaruji ini telah melihat betapa banyak para pencari ilmu. Pencari ilmu itu ya santri, siswa, siswi, mahasiswi ya gitu. Bahkan secara umum pun juga bisa. Selama dia mencari ilmu maka masuk dalam kategori ini. Pada saat itu, pada zamannya mu'alif ini. Namun nanti kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi pada zaman mu'alif ini ternyata masih banyak juga, bahkan semakin besar terjadi di zaman hari ini. Yang artinya apa yang ditulis, kandungan-kandungan dari kitab ini relevan untuk kita terapkan, kita perhatikan, kita kembangkan agar kita sukses dalam belajar mencari ilmu. Ya jiduna padha nemen-nemen sapa
wong akeh, yaitu tulabul ilmi tadi. Jadi saat itu mu'alif ini melihat banyak pencari ilmu pada saat itu yang bersungguh-sungguh ilal ilmi terhadap ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar begitu. Namun apa yang terjadi? Waliyasilunan orang tumeka sapa tulab min manafihi utawa saking pira-pira manfaat ilmu wa samaut ihlan pira-pira wae ilmu. Jadi belajarnya iya, sekolahnya iya, kuliahnya iya, namun ternyata mereka tidak sampai pada kemanfaatan dan buahnya ilmu. Apa itu kemanfaatan dan buahnya ilmu? Wa hiya utawi samaut iku amalu ngamalaken bi kelawan ilmu wa nasru lan ngembangake. Wa nasru gelar, maksudnya mengembangkan, menyebarkan. Yuhromuna padha kalilingan sapa tulab. Jadi yang dimaksud mereka tidak sampai pada manfaat dan buahnya ilmu, yaitu tidak bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Jadi mereka tertutupi, tidak sampai pada bisa mengembangkannya. Buat apa banyak ilmu? Buat apa cerdas gitu kan? Memiliki banyak ilmu, bahkan mungkin rapotnya bagus, IPK-nya, ijazahnya, nilainya kumlot, kira-kira begitu. Namun kalau dia tidak bisa menyebarkan dan mengamalkan ilmu, tentu tidak ada manfaatnya. Kenapa kok seperti itu? Kok terjadi demikian? Lima krono perkara barang anam sak temene tolib atau tulabul ilmi iku akto padha salah sapa tolib ilmi to iku kunen pira-pira dalane golek ilmu wa taruh lan padha ninggal sapa wa taruh lan oleh padha ninggal sapa tulab syara itu pira-pira syarat ilmu. Hal itu disebabkan karena mereka salah dalam belajar, dalam metode belajarnya, dan mereka juga banyak meninggalkan syarat-syarat dalam belajar. Wa kullu man utawi saben-saben wong akto orang salah, gawe salah sapa man atur ing dalane golek ilmu, dolla mongko sasar sapa man. Seseorang yang sudah salah jalannya, salah metode belajarnya, maka dia akan tersesat gitu. Sehingga kalau tersesat tidak sampai pada ilmu tadi itu gitu. Kelihatannya ya kuliah, kelihatannya ya sekolah, kelihatannya ya ngaji, namun ternyata tidak sampai pada ilmu yang dia cari, yang dicita-citakan. Walayana lulan ora padha mergoleh sapa man al maksuda ingkang den sejo ing maksud kala padha uga sithik apa cilik utawa sithik au jala utawa gede apa maksud. Mereka tidak bisa memperoleh tujuan atau cita-cita, baik itu kecil, sedikit ataupun bahkan cita-cita yang tinggi. Maka dari itu aratu mongko ngarepake sapa ingsun. Ingsun itu siapa? Saya itu siapa? Saya menghendaki atau pengarang kitab ini menginginkan wah bapak demen sapa ingsun an ubayana ento nerangake sapa ingsun lahu maring tulab. Maka dari itulah saya ingin menjelaskan karena kecintaanku kepada para pencari ilmu, pada santri, kepada mahasiswa, kepada siswa, siswi gitu kira-kira. Tori kalau ilmi dalani ilmu, dalani sinau, ngerteni ilmu. Ngalama Tori ta'alumi dalani sinau. Alama ing atase barang, ro'ait kang tinggal sapa ingsun ditutupi dalam beberapa kitab. Setelah saya belajar dari banyak kitab, dari banyak guru, dan itulah kira-kira saya mendapatkan ilmu tersebut, maka saya ingin menjelaskannya bagaimana sih sebenarnya thoriqah utawi atau apa metode mencari ilmu itu. Masami itu lan wis krungu sapa ingsun nasa diri sang pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikmah hikmah. Apa yang saya lihat, apa yang saya sampaikan ini sudah saya dapatkan dari para guru-guru saya gitu kan. Guru-gurunya mu'allif ini, mu'allif ini yang beliau itu memiliki ilmu atau alim dan juga beliau ahli hikmah. Rojaan orang ngarep adua itu ngali maring ingsun menawi saking pongkang padha demen fihi dalam ilmu, berharap ada ya doa gitu ya kepada beliau dari para pencinta ilmu ini. Artinya begini, setelah ilmu ini diajarkan, kemudian diamalkan oleh para santri, siswa-siswi, gitu kira-kira, para mahasiswa-mahasiswi, maka beliau berharap dari para pencinta ilmu ada doa-doa yang disampaikan kepada beliau. Al-mukhlasin kemudian ikhlas kabeh fauzi kelawan golek kang den sejo. Fauzi itu keberuntungan. Wal khalasi lan selamat yaumidin dalam dino kiamat. Harapannya agar nanti mendapatkan
dengan keikhlasan orang-orang yang ikhlas itu, doa dari mereka yang ikhlas itu bisa mendapatkan keberuntungan dan juga keselamatan di yaumul kiamah, di hari kiamat. Ba'dama istakhartu, ba'dama sause barang istakhartu kanggus amreh bagus sapa ingsun di Allah taala ing Allah taala istikharah dari fi ing dalem gawe keterangan ini di dalam mengarang kitab ini. Jadi setelah beliau melakukan berbagai upaya, istikharah, belajar dan sebagainya begitu, maka ya terciptalah atau terbitlah kitab ini. Wasamaitu lan ngaran sapa ingsun ing kitab Ta'limul Muta'allim ing kitab jenenge Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum yaiku dalane golek ilmu utawa sinau utawa ngaji. Wa ja'altu fusulan wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita salam, kita berdoa bersama-sama. Bagaimana doa yang selama ini diajarkan oleh para masyayikh kita. Doanya berupa syair gitu ya, yang ini agar mudah dihafal dan lebih membuat hati lebih senang. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Itu saja untuk malam hari ini. Sebelum saya salam, nanti kita kirim suratul Fatihah satu kali untuk pengarang kitab ini dan seluruh guru-gurunya. Semoga kita mendapatkan barokahnya dari beliau-beliau itu. Al-Fatihah. Iya. Wa muwaffiq lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.